warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu dengan saya lagi Devi Antikasari. Di sini kita akan belajar bareng terkait siklus persediaan, penggudangan dan pembayaran utang usaha yang ada di buku Praktikum Audit Modul 3. Baiklah, kita langsung saja ke soal. Soal halaman 91 ya. Permasalahan yang pertama terkait bahan baku polivinil, yang kedua terkait bahan baku PS, yang ketiga terkait bahan pembantu karton box, yang keempat terkait barang jadi Rukofin SP500, dan yang kelima terkait Rukofin SP1000, yang keenam adalah terkait laporan back produksi 377. Nah, kita bahas. Di sini ada bahan baku, ada bahan pembantu, barang jadi, dan bahan dalam proses. Kita bahas yang nomor 4 dulu, yaitu barang jadi Rukofin SP500, yaitu sebanyak 2000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicor. Apakah perlu adjustment? Ya, perlu. Bagaimana? Yaitu sebesar 2000 kg dikalikan dengan harga satuan Rukofin SP500. Kita lihat di tabel. Harga satuan Rukofin SP500 sebesar 15.910. Nah, dikalikan dengan 2000 kg tadi ya, maka hasilnya sebesar 31.820 juta, yaitu persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5 itu sama-sama barang jadi, yaitu pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis kepada pembeli di Hainan. Apakah perlu penyesuaian? Ya, perlu. Bagaimana? Jurnalnya yaitu sebesar 1000 kg tadi dikalikan dengan harga satuan Rukofin SP1000. Harga satuan Rukofin SP1000 di sini sebesar 15.910 dikalikan dengan yang tadi ya, 1000, maka hasilnya ada di jurnal nomor 15, yaitu sebesar 15.910. Bagaimana jurnalnya? Yaitu promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran. PPN keluaran itu dari mana? Yaitu dari persediaan barang jadi itu dikalikan dengan 10%. Tarifnya 10% ya PPN ya. Maka hasilnya 1.591. Lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Nomor 6 terkait dengan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan back produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar sebanyak 15 juta. Bagaimana jurnalnya? Yaitu jurnalnya adalah, kita langsung tulis aja ya di jurnal. Nah, di sini nomor 13 itu persediaan barang dalam proses pada hutang gaji sebesar 15 juta. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 1 dan 2. Nomor 1 terkait bahan baku polivinil, selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri. Ini diperlukan penyesuaian, yaitu sebagaimana 90 kg dikalikan dengan harga bahan baku polivinil persatuannya, yaitu yang ada di tabel ini. Harganya sebesar itu satuannya ya, 15.000 dikalikan dengan 90 kg, maka hasilnya ada di jurnal nomor 11, yaitu 1.350.000 yaitu beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan barang baku. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor kedua itu barang bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg dikarenakan karena adanya pembelian tanggal 29. Nah, itu diterima dibukukan sebanyak 8.800 termasuk PPN. Maka bagaimana jurnalnya? Ada di nomor 12, yaitu persediaan bahan baku pada PPN masukan pada utang usaha, yaitu
persediaan bahan baku itu sebesar 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena dikurangi PPN-nya, yaitu PPN sebesar 10% dari harga persediaan bahan baku. Nah, PPN-nya itu sebesar 800.000, merupakan 10% dari persediaan bahan baku. Ada utang usaha 8.800.000. Kita lanjut ke nomor 3. Bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10 disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, bagaimana jumlah penyesuaiannya? Yaitu sebesar 10.000 dikalikan dengan harga satuan karton box yang ada di tabel. Satuan karton box yaitu sebesar 1.100 dikalikan dengan 10.000 ya, dikalikan dengan 10.000, maka hasilnya ada di tabel nomor 10, yaitu hasilnya sebesar 11 juta ya. Beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan beban penolong. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Kita masuk ke yang tabel ini. Nah, ini pencatatan persediaan ya. Itu dari mana? Pencatatannya itu dari tabel yang tadi yang telah kita sesuaikan, kita masukkan ke sini. Kan itu ada 4 barang, yaitu persediaan barang jadi, bahan dalam proses, bahan baku, dan barang penolong. Itu ada tabel per klien. Dari mana sih itu? Sebesar 290, 25, 20 dan sebagainya. Itu tabel per klien itu kita ambil di sini. Nah, dari jumlah total barang jadi, jumlah total barang dalam proses ya, ambil totalnya aja yang bawah. Yang bawah, paling bawah, yaitu total beban penolong yang totalnya, dan total bahan baku dimasukkan ke dalam tabel per klien. Kemudian itu ada adjustment. Itu tadi nomor berapa adjustmentnya? Misalnya ini nomor 1 persediaan barang jadi, itu adjustmentnya itu nomor 14 dan 15. Maka itu ditambahkan yaitu yang 15.910 itu ditambahkan dengan yang nomor 14 sebesar 31.820 juta, itu ditambahkan, hasilnya 47.730 juta itu. Kemudian tabel per audit itu jika ada di kredit maka itu akan mengurangi, jika ada di debit maka akan menambahkan ya. Nomor 2 itu berarti nomor 2 itu kan persediaan barang dalam proses, maka itu akan menambahkan ya. Untuk per audit itu akan ditambah berarti jumlahnya. Kalau yang nomor 1 itu dikurangi, yang persediaan barang jadi. Yang ketiga itu persediaan barang baku itu menambah dan juga dikurangi. Dan yang keempat persediaan barang penolong itu dikurangi ya, dikurangi yang di kredit itu. Dari yang per klien dikurangi yang par yang kredit. Itu nomor 2 juga sama, persediaan barang dalam proses itu juga sama, dari jurnal adjustmentnya itu berapa, hasilnya berapa, tadi 15 juta. Nomor 3 juga sama, persediaan bahan baku sebesar 8 juta dan juga 1.350. Sama ya. Kita lanjut sekarang. Kita lanjut ke yang tabel ini. Ini dari mana sih? Ada Rukofin itu. Nah, Rukofin ini dari tabel yang ini. Kita tinggal nyalin aja pada tabel ini. Nah, itu kan ada harga total Rukofin itu berapa harga totalnya. Nah, itu 628.445 juta itu dimasukkan, mulai dari itu sampai ke bawah itu sampai yang DD itu, nomor DD itu dimasukkan ke tabel sini. Nah, tabel per klien, maka di total jumlah itu berapa itu, maka di adjustment juga, adjustmentnya tadi nomor berapa, 14 kan dan 15 tadi. Nah, itu dan juga berapa di kredit atau debit itu berapa, itu akan berpengaruh mengurangi atau menambah. Kemudian juga di sini sama, back produk itu sama, ini untuk persediaan ini ada di tabel sini ya. Nah, di back produk ini ada di barang dalam proses, itu totalnya berapa dijumlahkan ditambah masuk tabel per klien. Kemudian nanti penyesuaiannya itu nomor berapa, itu berapa juta. Nah, itu akan menambah dan mengurangi di per auditnya. Untuk ini di bawahnya juga sama, ini dari sini ya, dari tabel
yang di atas. Nah, dari beban penolong untuk totalnya berapa, juga bawaan juga sama, beban bahan baku ini berapa, ini totalnya akan masuk ke tabel yang bawah. Nah, tabel ini ya. Kemudian kita lanjut ke ini, ke halaman 90. Nah, di halaman 90 ini ada tabel perhitungan fisik. Nah, ini nanti akan berpengaruh ya. Ini ada tabel perhitungan fisiknya itu berapa, ini akan berpengaruh ke sini. Nah, berpengaruh ke sini. Nah, berpengaruh kepada pencatatan persediaan. Bagaimana caranya? Itu kita salin aja ya, berapa apa aja namanya dari sini, dari tabel ini kita salin nama barangnya apa, terus habis itu kuantitas satuan menurut kartunya itu berapa, menurut fisik itu berapa, kita tulis, kita salin ya, kita salin ke tabel ini. Nah, tabel di bawah ini sama ya, dan juga ditulis unitnya itu apa, itu berupa dalam satuan kilogram atau kaleng itu. Kemudian terjadi perbedaan itu di nomor berapa, terjadi perbedaan di polivinil ya. Di polivinil itu terjadi perbedaan sebesar 90. Yang tadi ya, di soal tadi kan tadi ada yang terendam banjir, ada yang dicuri. Nah, itu tadi dicuri sebesar 90 kg, itu ada di soal tadi ya. Nah, kembali lagi ke soal. Nah, di soal, nah di sini itu bahan baku polivinil sebesar 90. Nah, itu akan menjadi pembedaan di tabel yang tadi. Kemudian ada 10.000, itu nanti akan berpengaruh juga. Nah, kita kembali ke tabel nih. Nah, 90 karena dicuri, kemudian 10.000 itu karena terendam banjir tadi. Perbedaannya pada apa ini, karton box ya, yang 10.000. Kemudian selanjutnya pada Rukofin SP 500 tadi itu terjadi perbedaan. Kenapa? Karena telah dititipkan kepada secara konsinyasi di PT Unicor. Selanjutnya 11.000 yaitu pada Rukofin SP 1000 karena sampel promosi, karena melakukan sampel promosi. Jadi perbedaannya antara pencatatan fisik dan kartu itu tidak sama untuk nomor, untuk polivinil, untuk karton box, untuk Rukofin SP 1000 dan SP 500 ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya di halaman 90 berapa nih, 99. Nah, itu ada order pembelian ya, itu ada PT Delta, PT Elang dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ada PT Fitri juga, PT Gaya, PT Hero dan PT Indah, itu dimasukkan pada pencatatan ini. Nah, pencatatan pembelian yaitu kita tinggal nyalin ya, PT Delta itu jumlahnya itu berapa, di jumlah itu misalnya PT Delta itu sebesar 22.000, itu dari mana, dari total harga. Nah, di bawah itu total harganya berapa. Untuk PT Elang juga 33 juta itu dari total harga, dan PT Fitri, PT Gaya, PT Hero dan PT Indah juga sama, itu ditulis total harganya berapa. Kemudian kodenya juga ditulis, kodenya itu berapa. Misalnya untuk PT Delta dan PT Elang itu kodenya itu ada di atasnya, nomor kode 2000279. Untuk PT Delta, untuk PT Elang 000280. Nah, itu ditulis pada tabel di sini. Nah, tabel nomor dan tabel jumlah beserta nama pelanggan. Kemudian kita centang semuanya ya, kecuali yang footing. Kenapa footing itu nggak dicentang? Karena itu terjadi kesalahan pencatatan. Dimana contohnya seperti yang nomor 1 ya, nomor 1 PT Delta, yaitu pencatatannya harga kuantitas sebesar 1.250 dikalikan dengan harga per unit sebesar 2.800, itu seharusnya totalnya sebesar 3.500 juta. Kenapa di situ harus 7 juta, kenapa dari 70 juta? Nah, itu terjadi kesalahan. Dan juga nomor 2 untuk PT Elang juga sama, untuk
PT yang lainnya juga sama ya, sampai PT Indah itu juga sama, terjadi kesalahan maka di X ya. Selanjutnya kita masuk ke ini, tabel bawahnya, order pembelian pada tanggal ini. Nah itu tinggal nyalin aja ya, sebenarnya ini tinggal nyalin dari yang atasnya, yang dari tabel pencatatan pembelian yang atas ini disalin ke yang bawah, kecuali tangganya urut ya, mulai dari kan melakukan pembelian itu tanggal 29 itu. Nah mulai dari tanggal 29 itu urut sampai ke bawah tanggal 30, tanggal 31, 1, 2, dan 3 itu urut ya. Dan lanjut ke halaman 94. Nah disitu ada hasil konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14, tuh jawaban setuju atau enggaknya, kayak PT Andalas, PT Berkat itu setuju apa enggak, kayak gitu. Di sana itu kita masuk ke tabel sekarang. Nah di sini misalnya tabel pencatatan utang usaha. Di sini ada tabel per klien. Tabel per klien itu dari mana? Kita lihat di atas. Tabel per klien itu dari jawaban konfirmasi, dari tulisan ada tabel ya, jawaban konfirmasi itu tinggal disalin aja berapa jumlahnya itu ke tabel per klien yang bawah ini. Kemudian ada tabel par kredit atau debitnya, itu di adjustment ya. Misalnya kayak nomor 2 PT Berkat itu tidak setuju, maka di adjustment sebesar berapa? 990.000, maka di adjustment pada nomor 14. Kita masuk ke jurnal adjustment ya. Kita kembali lagi ke atas, kembali ke jurnal adjustment yang nomor 16. Nah di sini nomor 16 yaitu utang usaha pada kas dan setara kas sebesar 990.000, itu dari adjustment yang tadi itu ya. Kemudian ada lagi yang perlu ada adjustment. Kita kembali ke soal yang bawah. Misalnya nomor 12, adjustment yang ke-12 itu sebesar 8.800 tadi. Yang tadi itu yang ada PPN-nya juga. Nah, di sana persediaan. Kita lihat di soal. Adjustment. Yang nomor 12 yaitu persediaan bahan baku itu pada PPN masukan dan utang usaha sebesar 8.800 ya. Utang usaha itu ditulis di sini di tabel 8.800 di tabel yang PT Delta ya, di kredit. Oke. Baik, lanjut, kita ada tabel per audit, itu adalah jumlah dari per klien. Jika di par itu debit maka nanti akan mengurangi, jika kredit maka akan menambahkan ya. Contohnya nomor PT Berkat, yaitu PT Berkat itu ditambah ya, antara per audit per klien dengan yang par yang debit itu dikurangi, audit debit dikurangi. Kalau yang PT Delta itu yang par kliennya, nilai par kliennya ditambah dengan nilai par yang kredit, itu hasilnya menjadi per audit itu. Kemudian di total jumlahnya berapa. Nomor 2 itu juga terjadi di PT Elang, itu juga perlunya penyesuaian, yaitu sebesar 2.000, sebesar 2 juta. Kita lanjut selanjutnya, tabel konfirmasi utang usaha. Nah tabel ini kita lihat dari mana? Kan itu ada namanya, ada nama, ada jumlah per kliennya. Itu jumlah per klien tuh dari sini. Nah dari sini, dari tabel per klien yang ini di atas, dari sini. Nah dari jumlah konfirmasi ya, dari jawaban konfirmasi. Kemudian itu dihitung, yang setuju itu akan diberi tanda CB, yang tidak setuju diberi tanda RD. Di sana nomor 1 PT Andalas itu setuju ya, maka jawabannya CB. Nah, dan nomor PT Berkat tidak setuju. PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang itu tidak setuju ya, itu diberi tanda RD untuk hasil konfirmasi. Kemudian lanjut ke perbedaan. Di tabel atas tadi kan ada perbedaan, yaitu sebesar 900. Nah 990 ya untuk yang PT Berkat, untuk PT Delta juga 8.800, dan 2 juta untuk PT Elang. Itu
ditulis di perbedaan juga, kemudian kita masukkan tabel posisi keuangan. Nah, itu mengurangi atau menambah. Kalau yang nomor 2 PT Berkat itu mengurangi ya, mengurangi jumlah per klien. Perbedaannya akan mengurangi. Untuk yang PT Delta itu menambah, dan untuk PT Elang juga menambah, dan untuk yang lainnya itu konstan. Tetap ya, karena nggak ada pengaruh. Kita lanjut ke tabel konfirmasi utang usaha. Nah, tabel konfirmasi utang usaha itu dari mana? Yaitu jumlah, itu kan ada jumlah konfirmasi, yaitu yang setuju itu berapa. CB itu kan yang setuju, itu ada 6 kan jumlahnya yang setuju, yang tidak setuju itu ada 3, dan totalnya adalah 9. Nah, 9. Kemudian ada jumlah totalnya. Total jumlahnya berapa itu dari posisi keuangannya itu akan dijumlahkan. Posisi keuangan sampai dengan Februari 2019 yang setuju itu siapa aja itu akan dijumlahkan. Misalnya PT Andalas, PT Caraka, PT Fitri, PT Gaya, PT Heru, dan PT Indah itu akan dijumlahkan berapa, ditaruh di jumlah itu, di tabel jumlah untuk yang setuju. Dan untuk yang tidak setuju sebanyak 3 orang itu akan dijumlahkan juga, yang ada warna kuning-kuning itu. Nah, itu kan ada posisi keuangannya sudah berapa, itu antara PT Berkat, PT Delta, dan PT Elang itu akan dijumlahkan, totalnya itu berapa, ada di tabel jumlah itu, 567.367 juta. Untuk yang tidak setuju, yang setuju adalah 711559100 juta. Nah, kemudian dipresentasikan, presentasinya itu berapa persen sih yang setuju, berapa persen sih yang nggak setuju, itu jumlahnya berapa gitu. Ada jumlah sebesar 100%. Untuk yang setuju sebesar 55,72%, untuk yang tidak setuju sebesar 44,28%. Kemudian dijumlahkan, itu ada jumlahnya berapa, itu jumlah total itu dari yang setuju dan tidak setuju itu berapa totalnya. Maka total itu harus sama dengan yang di atas ini, sama dengan yang total yang di sini. Nah, 1278926 juta itu harus sama dengan yang di sini tabelnya, harus sama dengan total yang di bawah. Baiklah, materi ini udah selesai. Sekarang kita udah belajar bareng terkait modul 3 ya. Terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi.